Pemerintah Kabupaten Cianjur mengatakan bahwa warga yang rumah tinggalnya tergolong rusak ringan sudah bisa kembali pulang. Selain itu, Pemda juga memiliki rencana merelokasi. Selengkapnya mengenai rencana Pemda untuk mengatasi pengungsi, evakuasi, dan antisipasi gempa susulan akan disampaikan oleh Sisilia Sinabariba, langsung dari Pendopo Bupati Cianjur. Sisilia, bagaimana rencana secara umum evakuasi korban gempa? Karena kita tahu cuaca buruk ini sempat menghentikan beberapa rencana evakuasi. Ya, Egan, untuk besok rencana operasi SAR yang akan difokuskan oleh tim SAR gabungan baik dari Basarnas maupun dari Potensi SAR dan juga tim relawan di dua fokus titik utama atau di dua daerah yang akan menjadi titik fokus. Yang pertama ada di Desa Cijedil, RT 03. Di sana diketahui masih ada 7 warga yang diduga masih tertimbun material longsor. Kemudian titik yang kedua adalah di Kampung Cicadas, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang. Masih ada 2 warga yang selama 5 hari proses pencarian masih belum dapat ditemukan oleh tim SAR gabungan, sehingga masih ada 9 orang yang masih dalam proses pencarian dan dia akan difokuskan di 2 titik. Sebelumnya Egan ada 3 titik pencarian atau 3 work site lokasi kerja, yakni di salah satunya di Warung Sinta. Namun untuk di Warung Sate Sinta ini pihak dari Basarnas mengungkapkan sudah clear, sudah selesai, namun tetap terus akan melakukan penyisiran jika memang nanti ditemukan adanya temuan-temuan lain di lokasi. Namun fokus untuk besok adalah di 2 titik, di Desa Cijedil RT 03 dan juga di Kampung Cicadas. Mengingat saat ini juga hujan deras terus mengguyur, bahkan hari ini pihak dari Basarnas juga menyesalkan proses penyisiran ataupun proses penggalian dan pencarian korban hanya dapat dilakukan setengah hari. Pihak dari Basarnas mengungkapkan untuk pencarian tetap akan dimaksimalkan. Namun tentu yang paling utama adalah keselamatan tim, sehingga jika dalam proses evakuasi ini terjadi hujan ringan hingga hujan deras dan dinilai dapat membahayakan, maka proses evakuasi terpaksa harus dihentikan, termasuk untuk hari ini. Proses evakuasi hari ini Egan hanya berlangsung sampai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Seluruh tim gabungan di 3 worksite atau 3 lokasi kerja ditarik dan langsung kembali ke posko masing-masing. Begitu juga sistem untuk besok masih akan sama. Jika memang terjadi hujan deras dan juga hujan ringan, maka tim akan ditarik untuk keselamatan. Tadi pihak BMKG juga mengungkapkan setidaknya sampai 3 hari ke depan potensi cuaca yang terjadi di wilayah-wilayah kerja untuk proses pencarian ini masih akan mengalami hujan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang mulai dari siang hingga sore hari, sehingga waktu dari pagi sampai siang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh tim SAR gabungan untuk terus melakukan pencarian, terutama di 2 lokasi kerja yang sudah difokuskan. Khususnya untuk di Kampung Cicadas, Egan. Ini lokasi yang selama 5 hari terakhir terus kami pantau proses evakuasi dan juga pencarian korbannya, dan kesulitan utama mengenai akses juga menjadi salah satu hambatan bagi tim yang ada di lokasi, meskipun sebenarnya sudah ada 2 alat berat di Kampung Cicadas yang sudah diturunkan untuk mencari 2 warga yang hilang di kampung tersebut. Tidak hanya mengenai cuaca, sebenarnya Egan, hambatan lain yang perlu diantisipasi juga adalah gempa susulan. Meskipun pihak BMKG mengungkapkan intensitas gempa sudah turun, frekuensinya juga sudah turun, namun untuk hari ini tercatat ada 11 kali gempa susulan yang terjadi. Dan beberapa diantaranya ada 3 gempa yang cukup bisa dirasakan oleh tim relawan yang ada di lapangan dengan intensitas atau dengan magnitudo 3,0 sampai dengan 3,1 magnitudo. Sehingga gempa ini juga menjadi salah satu indikator, menjadi salah satu patokan jika memang nanti terjadi, maka tim SAR gabungan juga tetap akan mengutamakan keselamatan terlebih dahulu dan tidak menutup kemungkinan proses evakuasi dan juga pencarian korban harus dihentikan sementara seperti yang terjadi pada hari ini. Egan. Sisilia, dalam konferensi pers, Bupati Herman Suherman mengatakan membolehkan warga kembali pulang. Apa alasannya? Egan, sebenarnya yang menjadi periode atau yang menjadi fokus kerja dari pihak Pemkab tadi diungkapkan dalam konferensi pers bahwa 7 hari pertama setelah gempa fokus untuk melakukan pencarian dan juga evakuasi. 7 hari kemudian termasuk hari ini sudah masuk pekan kedua, fokusnya adalah untuk rehabilitasi, rekonstruksi, kemudian bagaimana kondisi para pengungsi yang ada, para warga yang ada di pengungsian. Nah, salah satunya untuk memastikan bahwa warga mendapatkan
agar lebih pulih lebih cepat. Nah, ini dilakukan dengan mengizinkan warga kembali ke rumah masing-masing. Namun warga yang diizinkan untuk kembali ke rumahnya ini adalah warga yang rumahnya tidak retak, tidak rusak, dan tidak mengalami perpindahan. Sehingga warga tersebut dapat segera kembali ke rumahnya. Tentu tujuan yang disampaikan tadi oleh Bupati Cianjur, Herman Suherman, adalah agar perekonomian, agar kehidupan di Cianjur dapat kembali pulih seminggu setelah gempa yang terjadi pada pekan lalu. Namun sekali lagi dipastikan bahwa mereka yang diizinkan ke rumah ini hanyalah yang rumahnya tidak retak, tidak rusak, dan juga tidak mengalami perpindahan ataupun kerusakan apapun. Itu untuk warga yang rumahnya tidak rusak, namun untuk warga yang rumahnya mengalami rusak ringan, rusak berat, dan juga rusak sedang diminta untuk tidak memperbaiki rumahnya terlebih dahulu, namun harus menunggu asesmen ataupun pendataan dari pihak pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, karena sudah disediakan anggaran untuk perbaikan rumah, mulai dari rusak ringan 10 juta, rusak sedang 25 juta, dan rusak berat 50 juta, sehingga warga diharapkan menunggu asesmen terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perbaikan terhadap rumah mereka.